Pelapisan sosial masyarakat Lu dikenal sejak masa Sauri Gading. Pelapisan ini tetap berlanjut pada kerajaan Lu setelah masa Sauri Gading. Adapun pelapisan sosial masyarakat Lu yaitu yang pertama keturunan Datu atau Pajung yang terdiri anak Matola atau anak Angileng. Yang kedua Daeng atau Tomang yakni mereka yang merupakan keturunan dari Datu yang hidup sebagai rakyat biasa. Dan yang ketiga hamba belia yakni hamba pusaka yang terdiri dari orang yang rampasan dalam peperangan dan orang-orang yang tidak membayar utang. Ada 4 macam tingkatan bahasa yang digunakan di Luwu, yaitu 1. Bahasa bisu. Bahasa ini hanya digunakan oleh kepala-kepala bisu pada waktu dilakukan suatu upacara, yaitu tari bisu. Yang kedua, bahasa Galigo. Suatu bahasa yang kalimat-kalimatnya tersusun indah. Bahasa ini tertulis dalam buku cerita mitologis La Galigo. Yang ketiga, bahasa Lontara, yakni bahasa yang tertulis dalam buku Lontara mengenai peraturan-peraturan adat. Yang keempat, bahasa sehari-hari. Sebelum Islam masuk ke kerajaan Luwu telah tumbuh berbagai kepercayaan di masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan tersebut antara lain 1. Kepercayaan animisme dan dinamisme. Yang kedua, kepercayaan kepada dewa-dewa dan dewata Sawae. 3. Kepercayaan terhadap hari baik, hari buruk, dan pamali. Kepercayaan terhadap magic dalam pandangan masyarakat. Pengaruh Islam pada kebudayaan kerajaan Lu dapat kita saksikan dengan dibangunnya masjid sebagai simbol eksistensi antara Islam dan Datu kerajaan Lu. Bangunan tersebut senantiasa menjadi simbol kebanggaan kerajaan dan sekaligus simbol keagamaan yang permanen bagi identitas komunal masyarakat, serta simbol integritas atau pemersatu. Masjid kuno Palopo merupakan masjid yang dibangun pada masa Datu Patisaung Sultan Abdullah. 18 konstruksi bagian masjid ini dapat dengan hebat dan modern pada zamannya, yang mana bangunan ini hanya memiliki sebuah tiang penyangga atap yang disebut sokoguru. Ini mengindikasikan bahwa arsitekturnya termasuk orang yang mempunyai keahlian merancang bangunan yang tinggi dalam menyusun batu-batu pada bangunan tersebut. Keseluruhan perekatnya menggunakan putih telur. Tiang Sokoguru Tunggal Masjid kuno Palopo merupakan simbol integralisme atau pemersatu. Fakta ini dianalogikakan dengan Masjid Agung Demak yang merupakan satu-satunya bangunan awal penyebaran Islam di Jawa yang memiliki Sokoguru Tunggal. Dengan sendirinya masjid sebagai simbol agama Islam di Palopo menunjukkan bahwa di masa pemerintahan Sultan Abdullah eksistensi kedatuan Islam Luwu sudah matang. Keadaan ini memungkinkan raja membangun wadah yang dapat berfungsi sebagai inkubator dan fasilitator Islamisasi. Dengan adanya masjid, pemerintahan pusat alat dengan cepat membangun tamadun Islam dan meratakan faham Islam ke seluruh wilayah kedatuan Luwu. Selanjutnya, pengaruh peradaban Islam dalam kebudayaan kedatuan Luwu dapat dijumpai pada aksara dan bahasa Arab dalam Lontara. Huruf Arab atau Uki sering mulai digunakan di daerah Bugis Makassar. Hal tersebut dapat dilihat pada tulisan-tulisan para palontara atau para penulis Lontara. Setelah pengaruh Islam bukan hanya menulis dengan menggunakan aksara Bugis, akan tetapi telah bermunculan juga tulisan-tulisan dengan huruf aksara Arab dengan bahasa Bugis. Di samping juga ditemukan Lontara yang menggunakan bahasa Arab dengan aksara Lontara. Tulisan Lontara seperti ini telah berkembang di masyarakat Luwu dan masyarakat Bugis Makassar hingga abad ke-20.